Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Miss Pamil Sabiis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam mengimplementasikan pembelajaran kontekstual dan juga model pembelajaran PBL dalam mata pelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah tersebut, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL, dan apa itu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, jadi pembelajaran pendekatan contextual teaching and learning itu adalah model pembelajaran yang dimana memberikan Model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning itu adalah model pembelajaran yang mengkaitkan mata pelajaran dengan konteks dunia nyata sehingga bisa membantu peserta didik agar mengingat akan pelajaran yang ada atau membantu menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL itu adalah model pembelajaran yang dimana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri. Nah, pada model pembelajaran ini memberikan kesempatan penuh kepada peserta didik untuk memecahkan permasalahan dengan caranya sendiri. Oke, jadi yang pertama yaitu pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, yang pertama yaitu orientasi siswa. Langkah-langkah yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Jadi ini dimulai dengan memperkenalkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dan memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan logistik yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, saya lanjut. Yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi pada tahap ini siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk membantu mereka mengidentifikasi serta mengorganisasi tugas belajar yang berkaitan dengan masalah yang telah diajukan. Jadi pada tahap ini juga siswa harus memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Jadi di sini siswa didorong untuk melakukan penyelidikan baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini termasuk mengumpulkan informasi, melakukan eksperimen jika diperlukan, dan juga menganalisis data yang relevan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah penyelidikan, siswa harus mengembangkan karya atau produk sebagai hasil dari penyelidikan mereka, seperti laporan atau presentasi. Jadi guru memberikan bimbingan dan merencanakan dan menyiapkan karya ini serta membantu siswa dalam berbagai tugas di antara anggota kelompok. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini adalah bagian akhir yang dilakukan setelah diskusi mengenai proses yang telah dilalui oleh siswa dalam menyelesaikan masalah. Evaluasi tidak hanya hasil akhir tetapi juga proses berpikir dan kerjasama yang terjadi selama kegiatan. Ini penting untuk membantu siswa merefleksikan pengalaman belajar mereka. Bagi sini yang pertama yaitu ada beberapa contoh soal dari implementasi model pembelajaran matematika dengan model CTL ini. Yang pertama yaitu soal aljabar. Nah, di sini ada contoh soal tentang deret geometri. Nah, soalnya yaitu tentukan jumlah 9 suku pertama dari deret 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah titik-titik.
Jadi di sini yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi rasio Dennett atau N sama dengan 2. Kita bisa menggunakan rumus jumlah Dennett geometri. Sn sama dengan ARN kurang 1 PDR kurang 1. Nah, di sini untuk pengembangan hasil kita hitung Sn itu 9, kan ada 9 suku pertama, jadi Sn itu 9 sama 9 sama dengan 3 kali 2 pangkat 9 kurang 1 per 2 kurang 1. Hasilnya adalah 1533. Yang kedua yaitu masih tentang barisan geometri. Jadi soalnya yaitu suku ketiga barisan geometri adalah 3 dan suku keenam adalah 81. Nah, di sini pertanyaannya yaitu tentukan suku ke-8. Yang pertama yaitu kita cari rasio dengan persamaan AR pangkat 2 sama dengan 3 dan AR pangkat 5 sama dengan 81. Jadi kita bagi kedua persamaan ini. R pangkat 3 sama dengan 27, R sama dengan 3. Nah, setelah itu pengembangan hasil. Jadi suku ke-8 itu sama dengan AR pangkat 7 sama dengan 3 kali 3 pangkat 7 sama dengan 6561. Nah, penekanan pada tahap PBL di sini yaitu siswa menggunakan diagram dan rumus dasar Pythagoras untuk mengurai masalah. Pada aljabar ini, siswa mengidentifikasi pola Dennett atau rasio yang merupakan rumus matematika. Untuk pengembangan hasilnya, hasil disajikan dalam bentuk visual atau geometri atau tabel atau perhitungan bertahap, dalam hal ini aljabar. Dan juga diskusi kelas difokuskan pada validasi logika dan identifikasi kesalahan umum, misalnya kesalahan menghitung diagonal. Oke, yang berikut yaitu geometri. Di sini soalnya yaitu persegi kecil berwarna jingga memiliki luas yang sama. Jika panjang sisinya satu satuan, tentukan panjang sisi persegi terbesar. Di sini kita akan melakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu identifikasi pola geometri dari persegi kecil disusun secara diagonal. Nah, di sini kita akan menghitung diagonal persegi kecil menggunakan rumus Pythagoras. Akar dari 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 2. Setelah itu analisis satuan diagonal untuk menentukan total sisi persegi terbesar. Nah, untuk pengembangan hasil di sini yang pertama yaitu total sisi persegi terbesar sama dengan 1 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah 1 sama dengan 2 tambah 2 akar 2. Setelah itu presentasi visual diagram untuk memvalidasi perhitungan. Setelah itu
Analisis susunan diagonal untuk menentukan total sisi persegi tersebut. Untuk pengembangan hasilnya, total sisi persegi terbesar sama dengan 1 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah 1 sama dengan 2 tambah 2 akar 2. Nah, presentasi visual diagram untuk memvalidasi perhitungan. Nah, yang berikut adalah contoh soal statistik. Jadi untuk menjelaskan soal statistik ini, mari kita lihat langkah-langkah penyelesaian dalam konsep yang terlibat. Jadi di sini ada data jumlah buku yang dibaca oleh 30 siswa. 5 siswa membaca 2 buku, 10 siswa membaca 3 buku, 8 siswa membaca 4 buku, dan 7 siswa membaca 5 buku. Pertanyaannya adalah berapa rata-rata buku yang dibaca? Nah, untuk penyelesaiannya di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dan menyusun tabel frekuensi. Jadi di sini kita perlu menghitung total buku yang dibaca berdasarkan informasi yang telah diberikan. Data ini akan dapat disusun dalam bentuk tabel frekuensi untuk memudahkan perhitungan. Jadi di sini kita membuat tabel ada 2 kolom yaitu jumlah buku dan frekuensi siswa. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung total buku yang dibaca oleh siswa. Jadi kita menghitung total buku yang dibaca dengan mengalihkan jumlah buku dan frekuensinya. Kita kali antara jumlah buku dan juga frekuensi. Nah, total buku di sini sama dengan 2 kali 5 tambah 3 kali 10. Nah, 2 kali 5 itu 10. 3 kali 10 30. 4 kali 8 32, 5 kali 7 35. Jadi jumlah semua hasil tersebut yaitu 10 tambah 30 tambah 32 tambah 35, maka kita akan menemukan hasilnya. Yang ketiga yaitu menghitung rata-rata. Nah, rata-rata dihitung dengan membagi total jumlah buku dengan jumlah siswa. Jadi rata-rata sama dengan total buku per jumlah siswa sama dengan 107/30. Kita akan langsung mendapatkan hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu soal aljabar dengan menggunakan model PBL untuk siswa sekolah dasar. Di sini temanya yaitu persamaan dan penyelesaian aljabar. Langkah pertama yaitu orientasi terhadap masalah. Jadi guru memberikan masalah kontekstual, misalnya Budi dan adiknya sedang membeli pensil. Harga 1 pensil adalah 2.000. Jika Budi membeli 4 pensil dan adiknya membeli beberapa pensil, lalu total uang yang mereka bayar adalah 14. Nah, pertanyaannya di sini yaitu berapa pensil yang dibeli oleh adik. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah. Jadi yang pertama itu mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, di sini siswa dikelompokkan dan diminta untuk mencari cara menyelesaikan masalah. Guna membantu siswa memahami bahwa ini bisa diselesaikan dengan persamaan aljabar. Nah, langkah selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan mandiri atau kelompok. Setelah itu, siswa mencoba untuk menuliskan model matematika dari masalah tersebut. Misalkan jumlah pensil yang dibelikan adik adalah X. Nah, persamaan yang terbentuk adalah 8.000 tambah 2.000 X sama dengan 14.000. X-nya sama dengan 3. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa
Jumlah pensil yang dibeli oleh adik adalah 3. Oke, setelah itu langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Nah, pada tahap ini setiap kelompok mempresentasikan cara mereka menyelesaikan soal, menjelaskan langkah-langkah, dan memverifikasi hasilnya. Setelah itu menganalisis dan mengevaluasi proses. Jadi guru membimbing refleksi dengan bertanya, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Atau apakah semua kelompok mendapatkan jawaban yang sama? Dan juga apakah apa yang dapat kita pelajari dari soal ini? Oke, yang berikutnya yaitu geometri. Jadi contoh PBL dalam geometri itu, misalnya di sini kita menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, yang pertama yaitu orientasi terhadap masalah. Nah, guru menunjukkan gambar lapangan sekolah berbentuk persegi panjang dan berkata kepada siswa, lapangan sekolah ini memiliki panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Kita akan memasangkan pagar di sekelilingnya dan juga menghitung luas lapangan untuk mengecatnya. Lalu, berapa panjang pagar yang dibutuhkan? Berapa luas lapangan ini? Oke, di sini yang berikut yaitu mengorganisasi siswa untuk dapat belajar. Nah, setelah itu siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, guna memberikan alat bantu seperti penggaris, kertas, ataupun balok untuk membantu mereka dalam memahami konsep luas dan keliling. Nah, setelah itu menyelidiki dan mengeksplorasi. Jadi kelompok siswa mencari cara untuk menghitung keliling dan luas. Sebagian siswa menggambar lapangan dan menghitung jumlah satuan persegi untuk luasnya. Dan beberapa siswa langsung menggunakan rumus ini, yaitu keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kalau untuk luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, di sini mohon maaf. Nah, di sini mengembangkan dan menyajikan hasil. Keliling lapangan sama dengan karena rumus keliling itu 2 kali panjang kali lebar, maka di sini keliling lapangan sama dengan 2 kali 12 tambah 8 sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 meter. Kalau untuk luas, kalau untuk menghitung luas maka kita menggunakan rumus panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya itu 12 dan lebarnya itu 8. Jadi 12 kali 8 sama dengan 96 meter persegi. Nah, pada tahap ini menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran pemecahan masalah siswa melalui bertanya kepada siswa apa yang terjadi jika panjang lapangan ditambah menjadi 14 meter. Atau siswa mencoba menghitung ulang menggunakan konsep yang telah mereka pelajari. Oke, yang berikut yaitu statistik. Statistik di sini yang itu kita menghitung tinggi badan siswa. Jadi kita akan menghitung tinggi badan 5 siswa di satu kelas. Berikut bisa teman-teman lihat hasil pengukuran tinggi badan mereka dalam satuan sentimeter. Seperti ini teman-teman. Jadi dari data ini kita akan mencari rata-rata badan siswa dari min dan juga saya lanjut dari median dan nilai-nilai tinggi badan tertinggi serta rendah. Bagaimana cara melakukannya? Jadi di sini untuk mengorganisasi siswa untuk belajar, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Jadi setiap kelompok diberikan tabel data tinggi badan dan diminta untuk mencari rata-rata median dan tinggi badan tertinggi dan terendah. Di sini menyelidiki dan mengeksplorasi itu menghitung rata-rata. Jadi rata-ratanya adalah 120 tambah 125
tambah 130 tambah 135 tambah 140 bagi 5 per 5 sama dengan 650 per 5 sama dengan 130. Oke, jadi yang di sini kita menghitung rata-rata yaitu 120 tambah 135 tambah 130 tambah 130 120 tambah 125 tambah 130 tambah 135 tambah 140 per 5 sama dengan 650 per 5 sama dengan 130 cm. Nah, jadi selanjutnya yaitu urutkan data dari yang sudah berurutan. Jadi 120, 125, 130, 135 dan 140. Nah, medianya adalah angka tengah yaitu 130 cm. Untuk menentukan tinggi badan tertinggi dan terendah, tertingginya yaitu 140 dan terendahnya yaitu 120. Setelah itu mengembangkan dan menyajikan hasil dan juga menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, dan atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih.